really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mau dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Hampir 20 menit lamanya, mobil hitam SUV membawa YN bersama 3 orang pria yang datang ke toko bakery miliknya pagi ini, hanya untuk menjemput dirinya. Selama dalam perjalanan, tiada percakapan sama sekali. Semuanya hening. Sampai pada akhirnya, mobil itu pun berhenti tepat di depan sebuah restoran yang bernuansakan Jepang. Dengan gesit, Yeonjun pun langsung membantu membukakan pintu mobil untuk tuannya. Sedangkan YN sendiri, ia dibantu oleh pak supir. YN sedikit bingung, kenapa ia harus dibawa ke tempat ini. Karena ia yakin tempat ini masih tutup, mengingat saat ini masih pukul 8 pagi. Bahkan keyakinannya itu diperkuat dengan sebuah tanda yang bertuliskan close di pintu masuk restoran itu. Namun, keyakinannya itu seketika goyah ketika melihat pria yang bernama Yeonjun dengan lantang dan juga berani membuka pintu masuk restoran tersebut dan langsung mempersilahkan tuannya beserta diri YN untuk ikut masuk ke dalam tempat itu. Alih-alih mendapat teguran, yang terjadi malah sebaliknya. Terlihat beberapa karyawan yang sedang bekerja langsung membungkuk memberikan hormat ketika melihat pria tampan tapi irit bicara itu masuk ke dalam restoran tersebut. Dan sekarang ia mengerti kalau tempat ini pasti miliknya. Hening dan senyap, tak ada balasan satu patah kalimat pun dari mulut pria yang sedang ditegur. Hanya sebuah lirikan mata, dan itu pun ia berikan kepada asisten pribadinya. Ucapnya saat membantu tuannya untuk memberikan respon. Sambil beberapa kali ia mengibas-ngibaskan telapak tangannya sebagai bentuk arahan agar para karyawan dapat kembali bekerja. Dan para karyawan pun langsung melanjutkan kembali pekerjaannya, sambil sesekali mencuri pandang ke arah gadis yang datang bersama tuannya. Ada yang menatapnya dengan tatapan tak suka, terutama sekali karyawan wanita. Tetapi banyak juga yang menatap kagum ke arahnya. YN yang merasa menjadi pusat perhatian pun menjadi salah tingkah. Ucapnya di dalam hati. Namun, tak lama kemudian muncul seorang pria menggunakan pakaian jas lengkap dengan badge nama yang bertuliskan manajer. Pria itu pun langsung membawa mereka bertiga menuju sebuah ruangan yang bertuliskan VIP room. Ketika mereka menempati ruangan itu, suasana pun kembali hening. Tak ada seorang pun dari mereka bertiga untuk membuka suara. Hingga pada akhirnya, YN pun memutuskan untuk mengakhiri keheningan tersebut.
Asistennya pun langsung mengeluarkan selembar kertas cek kosong beserta dengan sebuah pulpen untuk diletakkan di hadapan YN. YN pun merasa begitu terhina setelah mendengar ucapan pria tersebut. Jujur, ia sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan apa yang diucapkannya. Karena malam itu, niatnya ke klub hanya untuk menenangkan hatinya yang sedang galau. Karena melihat orang yang ia cintai bertunangan dengan adiknya sendiri. Lantas, YN pun langsung merobek-robek kertas tersebut hingga menjadi beberapa bagian lembaran kecil. Dan setelah itu, ia pun langsung melemparkannya ke atas langit-langit ruangan tersebut hingga membuat kertas itu berhamburan dan berjatuhan ke lantai. Dengan menahan rasa emosi yang kian menguasai dirinya, Kian mengatakan itu semua sambil mengarahkan ibu jarinya ke arah pria tersebut. Sedangkan orang yang ditunjuk olehnya hanya terdiam sambil memalingkan wajahnya. Ini kali pertama seorang wanita berani melakukan hal seperti itu padanya. Kian pun langsung beranjak pergi dari sana, sambil menutup dengan keras pintu ruangan tersebut. Dan begitu Yan keluar dari ruangan tersebut, ia langsung menjadi pusat perbincangan di antara para karyawan. Ditambah lagi, penampilan Yan yang terlihat sedang menahan air mata, membuat para karyawan semakin menyalahartikan kondisinya saat ini. Kedua karyawati tersebut pun langsung tersenyum bahagia sambil menghayalkan apa yang baru saja mereka ucapkan. Begitu Yan keluar dari tempat itu, ia langsung menumpahkan air matanya yang sedari tadi ia tahan. Seperginya Yan, Yeonjun pun memberanikan diri untuk bersuara. Sedangkan Jungkook masih diam 1000 bahasa. Pandangan matanya masih tertuju pada pintu keluar yang baru saja Yan lalui. Ucapnya di dalam hati. Yeonjun sebenarnya sedikit kesal melihat sikap tuannya yang memperlakukan seorang gadis seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas, ia langsung mengikuti tuannya yang telah berjalan terlebih dahulu. Setibanya di toko, Yan langsung menyibukkan dirinya sendiri agar dapat sedikit melupakan kejadian yang baru saja ia alami. Yeji dapat melihat dengan jelas bekas jejak air mata di wajah Yan.
dan itu membuat dirinya sedikit khawatir. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jungkook yang dari tadi tidak pernah fokus dalam bekerja. Pikirannya selalu saja terbayang dengan wajah marah Yeon dan juga dengan ucapan Yeonjun. Karena tak ingin membuat dirinya seperti ini terus-menerus, akhirnya ia pun memanggil Yeonjun untuk masuk ke dalam ruangannya. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menanyakan soal yang sedari tadi mengganggu pikirannya. Sedangkan Yeonjun sendiri, ini kali pertama dirinya dimintai pendapat oleh tuannya tentang seorang gadis. Dan tentu saja, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun langsung mengeluarkan semua pendapatnya tentang gadis yang dimaksud oleh tuannya itu. Benar kata Yeonjun, saat di mobil tadi, gadis yang bernama Hwang Yeon tersebut sama sekali tidak ada mengeluarkan suara, apalagi sampai menggodanya. Dengan senang hati, Yeonjun pun langsung menjalankan tugas yang baru saja diberikan kepadanya. Namun sayangnya, semua itu hanya dapat Yeon ucapkan di dalam hati. Ucap Jimin sambil tersenyum dan juga sambil mengajak-ajak suara Yeon. Yeon sama sekali tidak menjawab. Hatinya masih terasa sakit kala mendengar orang yang dicintainya memuji wanita lain. Tapi ia pun sadar diri kalau dirinya hanya dianggap sebagai sahabat oleh lelaki yang berada di sampingnya itu. Sesampainya di depan rumah Yeon, mereka berdua melihat ada sebuah mobil SUV hitam telah terparkir tepat di perkarangan rumah Yeon. Yeon sendiri merasa tidak asing dengan mobil SUV hitam itu. Ia seperti pernah melihatnya.